Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke MK Channel, dan kali ini saya kedatangan sebuah motherboard dari ASRock. Ya, ini serinya B460 Steel Legend. Dan ini garansinya dari Astrindo, yaitu 3 tahun. Terus di sini ada supportnya ya, seperti sorry nggak kelihatan ini, chipset B460, kemudian Intel Core Gen 10, Polychrome Sync, dan HDMI. Boxnya itu berat ya, dan ini coba kita lihat spesifikasi lengkapnya. Bentar. Ya, ini bagian belakang motherboard ASRock. Tuh, sebenarnya udah kelihatan ya modelnya gimana, dan di sini juga sudah dikasih penjelasan beberapa fitur yang diberikan oleh motherboard ASRock B460 ini. Oke, langsung aja kita unboxing motherboard ASRock B460. Ya, bagian dalamnya ini warna black. Wih, ini dia beberapa yang kita dapat dari motherboard ASRock. Ini kayak amplop nih. Ntar saya terangin. ASRock. Coba kita buka satu persatu apa dia isi dari amplop ini. Oh, ini stiker ya, dan ini kita bisa tempelin di casing nih, banyak nih macamnya. Kemudian kita dapat ini apa nih, buat stem, maksudnya dikirim ke ASRock kali ya. Ya, di sini dapat lagi untuk perapi kabel ya dari ASRock. Nah, kelihatan ya, ada 2 nih dikasih. Dan satu lagi ini DVD driver ya. Oke, kita simpen dulu nih. Dan ini adalah quick installation guide. Ini buat kalian yang belum paham untuk ngerakit, silahkan dibaca-baca karena bukunya tebal. Kemudian ini bagian belakang ya, input outputnya, apa ya, back panel ya kurang lebih ya. Ini ada motif dari motherboardnya juga nih motifnya. Ada warna black juga, tuh sama ya. Terus ini ya ini pada bagian belakangnya ini dikasih pelapis busa lagi ya. Kemudian ini lagi software setup guide. Nah, ini untuk panduan aplikasi ya. Jadi bagi kalian yang belum paham, silahkan lihat. Ini sebenarnya isinya tentang BIOS motherboard. Jadi kalau kalian mau otak-atik BIOSnya, silahkan baca panduan ini. Dan ini baut-baut pengunci untuk kebutuhan kita memasang SSD tipe M2 ya. Kemudian ini ada kabel SATA, cuma 2 sih, padahal ini harga motherboardnya udah lumayan ya, di atas 2 juta, tapi dapat kabel SATA-nya cuma 2. Terus ini kartu garansi nih, mungkin buat dikirim-kirim ya. Oke, lanjut kita buka motherboardnya. Ya, inilah tampilan motherboard dari ASRock Steel Legend B460 ya. Jadi di sini nih warna silver ya, dikombinasi warna putih dan hitam. Jadi rame. Terlalu rame ya, kesannya tuh kayak gimana gitu ya. Terus ini pendinginnya ini bener-bener tebel ya. Di ini juga nih bagian M2 nya. Kemudian di sini juga. Di sini kita bisa lihat kalau slot SATA-nya itu ada 6 totalnya. 4 di sini, 2 di sini. Kemudian ada M2, slot M2 itu di sini 1. Kemudian di sini M2 WiFi. Ini juga M2 lagi nih. Jadi totalnya ada 3 slot M2. Terus di sini ada port USB 3.0 untuk depan. Kemudian yang ini ada lagi port USB-nya. Ini ya. Kemudian yang ini buat apa? Buat slot RAM-nya ada 4 ya.
yang bagian ini nggak bisa dibuka karena dia langsung otomatis kunci. Terus di bagian addressable RGB atau LED RGB juga, ini ada nih di sini satu nih. Terus yang di atas nih disediain juga, jadi cukup lengkap ya motherboard ini. Lanjut kita lihat port bagian belakangnya. Ya, di sini kopong. Nggak tahu nih fungsinya buat apaan, biar nggak kemasukan cicak kali ya. Terus USB 3.0 nya ini ada 4 totalnya. Yang ini USB Type C, yang ini USB 3.1 ya, 3.1 atau 3.1 kalau nggak salah, atau 3.2 nih. Kemudian ini USB 3.0. Ini HDMI nya. Oh, di sini ada display port 1, HDMI 1. Jadi VGA model lama itu nggak ada lagi di sini. USB 2.0 nya 2 di sini. Dan ini port PS tuh. Ini untuk audionya. Board ini lebih lebar ya, karena di sini lebih lebar untuk bagian LED RGB-nya. Ini ada yang di belakang sini. Oke, lanjut gimana bentuk tampilan dari motherboard ASRock ini setelah video ini. Dan sekarang kita masuk ke BIOS ASRock B460 Steel Legend, dan ini versi BIOSnya P150. Dan di sini saya menggunakan prosesor i5 10400F dan juga RAM ADATA Spectrix 8GB x 2, total 16GB ya. Ini tampilan standarnya. Kemudian di sini ada polychrome RGB. Kita masuk ke advanced mode. Ya, terlihat ada motif yang kurang lebih sama di motherboard ini ya. Ini motif hitam putih yang ada di motherboard, cuma di sini nggak terlalu ketara warna putihnya. Ya, ini bagian tab atau menu-menu dari ASRock UEFI ini. Ya, tampilan RGB dari ASRock B460 Steel Legend ini cukup keren ya, karena dia memang ada di bawah, tulisan Steel Legend itu benar-benar kelihatan. Terus yang bagian sampingnya itu ada tulisan Steel Legend lagi, dan juga logo S ya, kayak Superman. Terus sayangnya yang bagian atas sebelah kirinya nggak nyala, jadi yang nyalanya itu cuma kanan dan di bawah. Dan untuk rentang harga 2 juta lebih, motherboard ini berasa cukup mahal ya, karena memang harga di atas 2 juta itu gimana gitu loh kalau seandainya kita ngerakit PC low budget. Tapi memang kalau dibanding merek lain, ASRock ini tergolong paling bersahabat dan paling murah harganya. Ini kalau dilihat dari fitur-fitur yang diberikan. Kalau untuk merek lain mungkin kalian bisa mendapatkannya dengan rentang harga di atas 2,5 kali, atau di atas mungkin menyentuh harga 3 juta ya. Terus untuk pengaturan aplikasi dari ASRock Polychrome Sync ini itu ternyata nggak ribet ya. Itu cukup mudah digunakan, cukup simple ya. Kemudian untuk sinkron dengan perangkat lain, dan kebetulan di sini saya menggunakan RAM ADATA XPG Spectrix D50, itu memang bisa sinkron dengan catatan aplikasinya on kalau posisi Windowsnya aktif. Jadi gini, maksudnya kalau seandainya Windows kalian itu hidup, aplikasinya harus hidup juga. Kalau enggak, dia nggak sinkron, alias nggak nyatu RAM dengan motherboardnya untuk sinkron RGB-nya. Jadi kalau seandainya dia posisinya mati, posisinya dimatiin, maka RAM-nya akan menyala warna merah, dan yang bagian RGB-nya itu tetap gonta-ganti warnanya. Yaudah, itu aja guys, jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan makasih udah mampir di NK Channel.